Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mat Pelas, ketemu lagi di Himatika Podcast. Di Himatika Podcast kali ini kita memiliki edisi terbaru. Edisi terbarunya sangat seru loh. Banyak hal yang akan kita bahas di edisi terbaru ini, meliputi perkuliahan, pendidikan, organisasi, dan juga banyak hal mengenai isu-isu yang akan kita bahas nanti di Himatika Podcast ini. Nah, di kesempatan kali ini, di series terbaru ini, kita akan membahas sesuatu hal yang menarik. Tentu saja kita juga mempunyai tamu undangan yang sangat spektakuler ya, dengan pembahasan terkait keorganisasian. Nah, sebelumnya, Mat Pelas, perkenalkan, nama saya Rifta Julian Nurlipado dari Pendidikan Matematika yang akan memandu jalannya podcast di series kali ini. Seperti di awal, kita akan membahas tentang keorganisasian dengan bintang tamu yang spektakuler. Langsung aja Mat Pelas, kita perkenalkan bintang tamu spesial kita, yaitu ada Tum Nopal Azkia. Halo Mat Pelas, Assalamualaikum. Gimana kabarnya Tum? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Tum. Baik, mungkin langsung aja ya Tum, sebelum kita ngobrol-ngobrol santai nih, perkenalan dulu lah. Mat Pelas takut yang belum kenal nih sama Tum Nopal. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nopal Azkia dari Pendidikan Matematika tentunya, angkatan 2022. Lahir di Cianjur, karena kebetulan saya orang Cianjur. Lahir di Cianjur 16 Januari 2004. Seperti itu mungkin perkenalannya. Siap Tum, lengkap sekali ya perkenalannya. Jadi ini adalah Tum Nopal, beliau Tum terbaru di Himatika periode 2025-2026 ini. Dan kebetulan beliau juga rantau ya Tum ya, orang Cianjur. Ya, jadi di series kali ini ya Tum, sebenarnya kita akan sedikit membahas lah terkait keorganisasian dan juga kabinet barunya Tum Nopal gitu ya di Himatika. Nah, sebelum itu kita akan masuk ke session Himatika Talk Session bersama Tum Nopal. Oke Tum, sebelum kita membahas terkait kabinet dan juga mungkin Himatika sekarang ini, banyak nih mungkin yang belum tahu gitu ya, Himatika itu apa sebenarnya. Oke. Berbicara mengenai Himatika secara definitif, memang Himatika ini adalah secara akronim gitu ya, Himpunan Mahasiswa Pendidikan Matematika. Juga Himatika ini adalah sebuah organisasi mahasiswa tingkat program studi pendidikan matematika yang mana lahir dan disahkan pada tanggal 2 Desember 1999, juga memiliki asas syariat Islam, berasaskan syariat Islam, juga memiliki sifat demokratis dan profesional. Seperti itu mungkin secara definitif. Ya, berarti Himatika itu bisa dikatakan juga sebagai wadah ya. Betul, salah satu wadah yang berada di lingkup Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang mewadahi mahasiswa pendidikan matematika. Betul. Itu ya, mungkin teman-teman Mat Pelas juga sudah tahu ya singkatan dari Himatika sendiri, tetapi nih dari expertnya langsung ya, seorang ketum gitu ya, ketum Himatika terbaru ini menjelaskan juga terkait kapan Himatika berdiri gitu, dan juga asas daripada Himatika sendiri. Nah, tadi karena secara definitif nih, saya jadi penasaran Tum, kalau Himatika tuh sebenarnya memiliki arti apa sih di diri ketum sendiri ini? Oke. Banyak elemen Himatika yang mendefinisikan begitu indahnya Himatika gitu ya. Namun bagi saya Himatika itu bukan hanya sekedar organisasi mahasiswa, tapi menjadi rumah, juga ruang untuk tumbuh, yang mana hal itu saya rasakan sendiri gitu ya, oleh saya pribadi, di mana di Himatika ini saya diajarkan bagaimana cara berkomunikasi dengan efektif, juga berkolaborasi, dalam artian bisa bekerja sama, juga sama-sama bekerja, juga memanajerial organisasi secara keseluruhan, juga kegiatan yang ada di Himatika. Dan Himatika ini dengan terbuka memberikan ruang tersebut gitu ya, yang mana di dalamnya ada kekeluargaan, juga keharmonisan yang menjadi identitas daripada Himatika itu sendiri. Jadi kalau misalkan tadi bidanya gitu, Himatika bagi saya lebih dari sekedar organisasi belaka gitu. Lebih dari itu, ada tempat tersendiri di hati saya gitu ya.
ketika kawan-kawan Matpelas membelah diri saya, mungkin di dalamnya ada himatika. Seperti itu. Himatika banget gitu ya Tum Nopal tuh ya, sampai kalau dibelah dadanya cina isinya himatika gitu ya. Nah, Tum berarti kalau misalnya kita berbincang-bincang gitu, himatika tuh bagi Ketum tuh sangat berbekas gitu ya. Betul sekali. Dan memiliki ruang tersendiri di hati Ketum sendiri. Kalau boleh tahu nih, motivasi apa sih yang menjadi dorongan dalam diri Ketum sehingga Ketum tuh mencalonkan dan sekarang terpilih gitu menjadi Ketua Umum Himatika? Oke. Berbicara mengenai motivasi, kita sedikit kembali ke masa lalu, throwback gitu ya, ke masa lalu, berawal daripada pada saat itu PBAK tingkat fakultas, yang mana ketua umum pada saat itu adalah Tum Irfan. Mungkin sedang menonton juga. Salam buat Tum Irfan, salam hormat. Pada saat itu ketika pengenalan himatika, Tum Irfan dengan gaya berkomunikasi beliau gitu ya, itu menarik saya untuk bisa masuk kepada himatika itu sendiri gitu. Kemudian setelah jauh mengenal himatika, saya sangat, ketika diputar himne himatika gitu ya, begitu terenyuhnya hati saya gitu ya, begitu sangat emosional gitu ya diri saya ketika mendengar himatika itu sendiri. Dari sana timbullah rasa cinta dari diri saya pribadi untuk pertama memang hanya ingin berprogres di himatika itu sendiri gitu ya, dengan peluang tadi yang diciptakan. Kemudian setelah berjalannya waktu, kebetulan saya di 2 periode ke belakang, itu di periode Kang Akbar, Tum Akbar, juga di periode Kang Habib, Tum Habib, itu saya berada di bidang PAO gitu ya. 2 tahun, 2 periode di bidang PAO, yang mana dari PAO ini ada tupoksi yang memang controlling ke bidang-bidang terkait gitu. Dengan secara tidak langsung saya mengetahui berbagai dinamika yang terjadi pada bidang itu sendiri, yang mana hal itu memberikan ketertarikan saya untuk dapat berkontribusi lebih jauh gitu ya, berkontribusi lebih jauh untuk himatika itu sendiri. Jadi saya pernah mendengar bahwasanya ketika kita ingin mengubah sesuatu, maka kita harus ada pada posisi paling atas. Dalam artian, kalau di himatika berarti kan ketika ingin memberikan policy, sebuah kebijakan yang memang itu sesuai dengan jargon himatika selalu lebih baik, itu haruslah menjadi seorang ketua umum di himatika. Seperti itu mungkin. Berawal dari cinta saya kepada himatika itu sendiri. Ya, berarti sudah tidak diragukan gitu ya Tum Nopal ini, karena sudah lama juga ya berkecimpung di dunia himatika ini. Nah, menyinggung juga ya Tum, tadi yang Ketum bilang, Ketum sudah lama gitu ya berkecimpung di himatika, 2 periode ya, dari periode Tum Habib sampai periode sekarang gitu ya, berarti 3 ya, mau 3. Sama sekarang 3. Sekarang 3 ya. Nah, kira-kira nih dari periode Tum Habib dan Tum Akbar, Tum kan menjabat sebagai di bidang PAO lah ya. Betul. Nah, sekarang di periode ini Tum menjabat sebagai ketum. Nah, kira-kira ini menarik nih, Matpelas, apa sih perbedaannya dan gimana perasaan ketum gitu ketika sebelumnya di PAO, sekarang menjadi ketum? Oke, berbicara mengenai perasaan gitu ya, ketika saat itu pada Muskom 17 Himatika, saya ditetapkan menjadi formatur terpilih Ketua Umum Himatika periode 2025-2026. Pada saat itu, jujur perasaannya campur aduk, Bin. Karena senangnya ada, bangganya ada, pun diiringi dengan ketakutan, dalam artian takut saya bisa apa enggak gitu ya, membawa himatika ini untuk terus tumbuh, untuk terus sesuai dengan jargonnya selalu lebih baik. Namun seiring berjalannya waktu juga dikuatkan dengan karena di himatika ada DPH gitu ya, atau biasa dikenal dengan X-off gitu ya, yang mana ini menjadi ruang tersendiri gitu ya di himatika. DPH, Dewan Pimpinan Himatika, ada
Teh Fikriatul Gina, mungkin sedang menonton juga. Juga ada sebagai sekretaris umum, juga Teh Mirnawati sebagai bendahara umum gitu. Mereka berdua yang memang dari awal karena gini, Bin, yang pertama dibentuk dari kabinet sekarang itu memang dari DPH-nya terlebih dahulu gitu. Nah, itu ketakutan-ketakutan yang saya pikirkan ketika bertemu mereka itu sontak dikuatkan sama mereka gitu ya. Bahwasanya mari kita bersama-sama, mari kita berkolaborasi untuk menumbuhkan himpunan ini, himpunan kita tercinta. Kalau kawan-kawan Matpelas, kawan-kawan pengurus biasa menyebutkan Hima Cinta, katanya Hima Cinta, Himatika, dengan kolaborasi gitu ya. Bekerja sama-sama bekerja. Seperti itu. Oke, berarti perbedaannya dengan ketika di PAO dulu dan sekarang mungkin Tum kayak gimana? Oke, terkait perbedaan mungkin dari segi pandangan aja gitu ya. Jadi ketika menjadi ketum itu saya diharuskan untuk, kalau istilahnya helikopter view gitu, bisa melihat semua bidang, semua ranah di Himatika secara keseluruhan. Mungkin perbedaannya itu yang paling signifikan ya. Ketika dulu memang saya di PAO itu hanya berfokus di bidang PAO itu sendiri gitu ya. Ataupun ketika kegiatan kita fokus ke bidang di panitia tersebut gitu. Namun ketika menjadi ketua umum, kita diharuskan untuk bisa melihat semuanya, juga tidak hanya sekedar melihat, tapi menjawab semuanya dan juga memberikan solusi terkait tujuan-tujuan yang hendak kita capai bersama. Seperti itu mungkin. Ya berarti sedikit perbedaan mungkin ya, sekarang lebih ke harus semuanya Ya, harus semuanya ya mungkin dicek, di cross check dan segala macamnya. Dan ini mungkin yang paling kerasa itu tanggung jawab gitu. Memang kalau berbicara mengenai tanggung jawab, menjadi pemimpin, menjadi ketua umum itu sangatlah berat gitu ya. Tidak ada yang berbicara bahwa menjadi pemimpin itu enak, senang-senang, nggak ada gitu. Semuanya menganggap bahwa menjadi pemimpin itu berat. Namun ketika berprogres gitu ya, bersama, diiringi, disempurnakan oleh kawan-kawan pengurus Himatika yang alhamdulillah dianugerahi elemen-elemen yang sangat berharga, elemen-elemen terbaik di pendidikan matematika, berjumlah 55 orang alhamdulillah di kabinet ini, dengan dikuatkan bersama gitu ya. Pun ketika melihat semangat mereka gitu ya, melihat ada mulai proker-proker berjalan gitu ya, itu menggugahkan semangat saya gitu ya. Jadi bisa bukan menghilangkan, tapi menintas bahwa tanggung jawab sebesar itu akan terasa ringan ketika bersama-sama. Seperti itu mungkin. Luar biasa ya Tum, mungkin karena Tum juga tadi didampingi ya sama sayap kanan dan juga sayap kirinya ya, Teh Riri sama Teh Mirna ya. Jangan lupa ya di say hi juga nanti di kolom komentar Teh Riri, Teh Mirna. Menindaklanjuti nih Tum, selain tim yang Tum punya, tim kecil mungkin bisa dibilang sayap kanan sayap kiri, Tum juga punya tim besarnya, yaitu pengurus tadi yang berjumlah 55 orang. Penasaran juga nih Tum, dengan di Himatika periode ini, apa yang mau Tum bawa sebenarnya Tum? Oke, berbicara mengenai arah dan tujuan mungkin ya. Di Himatika kabinet periode ini 2025-2026 tentunya ada tujuan atau visi misi yang hendak kita capai bersama di kabinet ini gitu ya. Visi yang ada yang ditentukan untuk kabinet ini, yakni eskalasi peran Himatika UIN SGD Bandung sebagai organisasi yang erat, aspiratif, dan inovatif guna menciptakan suasana kolaborasi yang berdampak berkelanjutan bagi seluruh sivitas akademika. Jadi di sini ada tujuan utama kita gitu ya, cita bersama kita di Himatika, yakni eskalasi gitu ya. Secara pengertian, secara definisi, memang eskalasi ini adalah peningkatan, pertambahan atau penyempurnaan gitu ya. Jadi penuh harap dengan rasa syukur dan bangga gitu ya. Saya ingin Himatika di kabinet ini juga kabinet-kabinet selanjutnya bisa menapaki sebuah keeskalasian di Himatika gitu. Entah itu dalam hal berbagai ranah di Himatika, entah itu Himatika itu sendiri, rumah kita, ataupun eskalasi diri bagi para pengurusnya itu sendiri. Seperti itu mungkin.
Berarti arah dan tujuannya mungkin bisa secara garis besar adalah eskalasi ya tuh. Betul, eskalasi. Makin penasaran aja nih. Nama kabinetnya apa ya ini ya? Batels pasti menerka-nerka ya nama kabinetnya apa nih dari tujuan ketum yang ketum bawa di periode ini. Oke, tentunya saya pernah mendengar bahwasanya ciptakan nama terbaik gitu ya. Yang mana nama itu akan menjadi doa ketika prosesnya gitu. Ketika kita berlayar di organisasi ini di Himatika. Pada saat itu kami bertiga di DPH berdiskusi untuk menentukan nama kabinet gitu ya. Nama kabinet di Himatika ini berawal daripada tadi visi utama kita gitu yaitu eskalasi. Maka saya bersikeras bahwasanya nama kabinet ini harus ada nama eskalasinya gitu. Mau apapun itu, yang penting ada nama eskalasinya gitu. Nah, pada saat itu di malam hari kita berdiskusi di grup, kemudian menentukan untuk nama kabinet di periode ini gitu ya. Tercetuslah nama Eskalogia. Oke, jadi kabinet ini bernama Eskalogia. Eskalogia itu tersusun atas 3 kata. Yang pertama eskalasi, yang berarti peningkatan, pertambahan, juga gentari, artinya menyinari gitu ya, bercahaya. Juga harmonia, artinya kesetaraan, harmonis, juga kolaborasi. Dengan nama yang diusung tersebut, harapannya Himatika kabinet ini bisa menapaki sebuah eskalasi tadi, penyempurnaan, pertambahan, peningkatan dari Himatika itu sendiri, juga bisa terasa oleh seluruh elemen Sivitas Akademika Program Studi Pendidikan Matematika dengan berkolaborasi gitu, berjalan beriringan bergandengan tangan untuk menciptakan tujuan bersama di Himatika itu sendiri. Luar biasa ya, nama kabinetnya adalah Eskalogia dengan tadi filosofi yang sangat dalam gitu ya dari ketum sendiri, dan ketum beserta sekum dan juga bendum sudah menyiapkan namanya yang benar-benar terbaik gitu ya, dari yang paling baik gitu ya. Amin, amin, amin. Mungkin berkelanjutan nih Tum. Kan tadi kita sudah membahas terkait visi misi, terkait kabinet juga ya, nama kabinet gitu ya. Nah, di logo juga Tum biasanya kan suka punya makna tersendiri juga ya. Yeah. Dan mungkin Mat Pelas di sini juga belum tahu gitu ya logo kabinet ini seperti apa. Oke, untuk logonya mungkin tadi sudah ada tayang di sini gitu ya. Untuk logo kabinet Eskalogianya, untuk logonya itu ada dari beberapa elemen. Yang pertama itu ada panah ke atas, yang mana itu menggambarkan atau merefleksikan sebagai eskalasi itu sendiri. Kemudian ada sinar matahari yang ada pada logo tersebut, yang berarti atau merefleksikan tadi dari gentari itu sendiri gitu, menyinari seluruh elemen Himatika. Juga ada obor itu sendiri gitu ya, sebagai lambang kehangatan, juga kolaborasi kita berjalan beriringan tadi gitu, untuk sama-sama menggapai tujuan bersama dan bisa menapaki Himatika itu pada eskalasinya itu sendiri. Seperti itu. Luar biasa ya Tum buat logo kabinet ya, dan semua juga berkaitan dengan eskalasi ya. Kembali ke tujuan awal ketum sendiri membawa Himatika di periode ini. Nah, bercerita terkait kabinet di periode ini. Tadi karena di awal juga sudah ketum singgung ya, kalau kabinet ini memiliki tim beranggotakan 55 orang ya Tum. Nah, kita ingin mengenal nih lebih dalam lagi di kabinet ini tuh ada apa aja, bidangnya apa-apa aja, gimana aja di bidangnya. Seperti itu Tum. Boleh mungkin? Oke, jadi di Himatika itu ada 9 bidang. 9 bidang yang mana ini disesuaikan dengan kebutuhan tentunya. Kebutuhan dari mahasiswa pendidikan matematika itu sendiri. Yang pertama ada pengembangan intelektual, yang mana bidang ini berorientasi pada hal akademis juga hal intelektual mahasiswa. Kemudian ada juga bidang PKEAK, penegakan kode etik dan akhlakul karimah.
juga bidang PAO, pengembangan aparatur organisasi, yang mana menjadi kamar saya di 2 kabinet sebelumnya. Kemudian bidang PO, pengembangan olahraga, juga PS, pengembangan seni, yang mana PO dan PS ini menaungi atau mewadahi minat dan bakat mahasiswa pendidikan matematika itu sendiri. Kemudian ada juga bidang PPM, pengembangan pers mahasiswa, yang orientasinya pada penginformasian, juga pengenalan pers dari Himatika itu sendiri gitu. Dan kebetulan Himatika Podcast ini adalah bagian daripada PPM itu sendiri ya, Vidya, seperti betul. itu. Kemudian ada juga bidang KP, kerjasama penelitian, kemudian PM, pengabdian masyarakat, karena sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi, pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, juga pengabdian masyarakat. Juga terakhir ada bidang PKW, pengembangan kewirausahaan gitu. Karena seorang mahasiswa ini haruslah mempunyai orientasi ke depan untuk bisa berwirausaha gitu ya. Yang mana hal ini sudah tersedia di Himatika, wadahnya yaitu di PKW itu sendiri. Seperti itu mungkin. DPH juga pakai dia tuh Iya, jadi 10. sama DPH, Dewan Pimpinan Himatika gitu. Ya, itu biasanya per bidang nih Tum, karena ada 9 bidang ya. Biasanya per bidang tuh relatif berapa orang tuh? Rata-rata 5 orang sampai 6 orang gitu ya. Karena tadi jumlah keseluruhan 55, alhamdulillah pada kabinet ini. Jadi rata-rata untuk per bidang itu ada di 5 orang sampai 6 orang, seperti itu. Nah, tadi juga sudah sedikit ya dijelaskan juga sama Ketum bagaimana gambaran umum terkait 9 bidang yang ada di Himatika ini. Sekarang kita ingin tahu nih gitu ya, bukan cuma aku Mardani yang penasaran, tapi Mat Pelas juga sangat penasaran gitu ya terkait program unggulan apa saja yang Ketum bawa di periode ini, di kabinet ini. Oke, berbicara mengenai program unggulan, saya pernah mendengar berdasarkan historikal daripada Himatika itu sendiri, bahwasanya Himatika itu dahulu terkenal dengan Olimpiade matematikanya gitu. Nah, di kabinet saya ini di periode 2025-2026 ingin mengembalikan marwah atau citra Himatika yang mana terkenal dengan Olimpiade matematika itu sendiri gitu. Meskipun memang sejauh ini tetap berjalan gitu, tapi ingin dimaksimalkan dengan cara dilaksanakan secara offline seperti itu, agar lebih terasa euforia juga feel ketika peserta mengikuti kegiatan Olimpiade Matematika itu sendiri. Dan insya Allah akan dilaksanakan di akhir tahun nanti. Dan untuk kawan-kawan SMP SMA mungkin ya, nantikan informasinya untuk bersiap diri dan mendaftarkan di Olimpiade Matematika yang akan Himatika selenggarakan. Seperti itu. Itu mungkin salah satu program unggulan. Dan mungkin ada rencana hebat yang akan dicapai pada periode ini, yakni ingin adanya gebyar, dalam artian hajatnya mahasiswa pendidikan matematika juga beriringan dengan milangkala atau miladnya Himatika gitu ya, di 2 Desember nanti. Seperti itu. Nah, jadi itu teman-teman semuanya. Jadi Himatika sendiri ini di periode Kang Nopal ini kayak ingin memberikan suatu hal yang lebih seru, lebih enak gitu ya. Dan juga tadi ingin meningkatkan intelektual yang sudah ada gitu ya. Nah, jadi untuk teman-teman SMP SMA, karena nanti juga di Himatika akan ada lomba ya, akan ada lomba terkait kematematikaan, boleh untuk stay tune aja di Instagram Himatika, yaitu Himatika UIN SGD. Nah, terus juga selain itu untuk teman-teman Mat Pelas di mahasiswa pendidikan matematika ini juga stay tune ya teman-teman, karena nanti seperti yang Tum Nopal bilang 2 Desember ya akan diadakan sesuatu yang luar biasa katanya ya. Gebyar yang ditunggu-tunggu oleh mahasiswa. Kayak gitu ya Tum. Nah, mungkin sebagai penutup di segmen Himatika Talk Session ini,
Karena nih Tum, Himatika di Kabinet Eskalogia ini kan sudah berjalan kurang lebih 2 bulan lah ya Tum. Alhamdulillah udah 2 bulan ya. Nah, bagaimana sih Tum kondisi Himatika Kabinet Eskalogia ini selama 2 bulan ini? Oke, alhamdulillah sudah terhitung 2 bulan pelayanan kita gitu ya. Di bulan ini yang dirasakan mungkin alhamdulillah karena memang tujuan utama atau langkah awal saya pribadi gitu ya, membawakan di kabinet ini ingin menciptakan suasana atau lingkungan yang sehat dan harmonis gitu. Hal itu sudah mulai diterapkan sedari awal dan alhamdulillah sudah terasa gitu ya, para pengurus bisa enjoy dalam bekerja, juga hangat dalam berkomunikasi gitu, yang mana itu menjadi identitas daripada Himatika itu sendiri, yakni kekeluargaan. Ketika sebuah organisasi telah memiliki suasana yang hangat, juga kental dengan kekeluargaan, hal demikian memang kecil gitu ya, hal demikian kecil namun sangat berarti ketika prosesnya, ketika pelayanannya seperti itu. Jadi hal itu yang menjadi tujuan utama di fase awal, mungkinnya bisa disebut fase awal, untuk merekatkan juga menciptakan suasana yang harmonis dan penuh dengan kehangatan tadi, seperti itu. Dan juga alhamdulillah sudah mulai beberapa program kerja yang sudah terlaksana dengan baik gitu ya. Pun juga saya menanamkan kepada para pengurus di kabinet ini tentunya ketika menjalankan sebuah program kerja itu tidak hanya berbicara mengenai keterlaksanaannya saja gitu, tapi berbicara mengenai keterasaan juga keberdampakan bagi seluruh sivitas akademika. Itu yang menjadi hal utama yang terus diingat, yang terus selalu ditanamkan dalam hati ketika berproses di Himatika, terusus di kabinet ini. Seperti itu. Oke. Karena kita tadi sudah sampai di penghujung sesi Himatika Talk Session ya Tum, kita akan langsung ke segmen selanjutnya, yaitu segmen Q&A bersama Tum Naupal Azkia. Oke, masuk ke pertanyaan pertama nih Tum, dari Kang Rahmat Hidayat _STR. Himatika sekarang bisa adain seminar online gak Tum? Karena di sini juga disentumin alumni pasti pada ikut, katanya gitu. Oke, baik, sebelumnya terima kasih Kang Rahmat ya yang sudah bertanya. Salam semangat kebersamaan disampaikan kepada Kang Rahmat. Mengenai seminar, memang ketika direncanakan di periode ini akan dimaksimalkan secara offline gitu ya. Karena mengingat akan berbeda feel-nya, akan berbeda euforianya ketika seminar itu dilaksanakan offline atau online, seperti itu. Jadi untuk periode ini akan dimaksimalkan secara offline, pun untuk alumni yang ingin ikut mungkin sekaligus silaturahmi kepada kita di Himatika gitu ya, bisa sambil tadi silaturahmi sambil mengunjungi juga gitu ke kegiatan seminar nanti secara offline. Dan kebetulan insya Allah akan dilaksanakan di akhir tahun nanti tadi bersamaan dengan Gebiar Himatika itu sendiri. Seperti itu mungkin. Oke, begitu ya untuk Kang Rahmat juga ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari tehindah.bphn. Pertanyaannya adalah, ada agenda proker yang memperkaya Velocity gak Kang? Aduh, Teh Indah ini ya. Karena memang Velocity ini sedang tren gitu ya. Ya, sedang marak gitu. Suatu efek TikTok gitu ya. Ternyata Velocity ini nama efek TikTok gitu ya. Kirain saya untuk Velocity ini gerakan seperti ininya gitu ya. Ternyata memang efek daripada TikTok itu sendiri. Hal itu mungkin bukan dari substansial Himatika itu sendiri gitu. Itu hanya sekadar hiburan. Mungkin nantinya kita akan tadi tujuan utamanya menciptakan lingkungan dan suasana yang hangat dan juga harmonis. Dengan Velocity ini mungkin bisa menciptakan suasana tersebut.
Seperti itu. Ya Terima begitu. kasih Teh Indah pertanyaannya. Ya begitu Teh Indah, nanti mungkin Tum Nopal akan mengajak untuk Velocity ya, saksikan saja. Oke, selanjutnya itu pertanyaan dari Teh Jars.tudi. Pertanyaannya yaitu, sejak kapan suka Pak Anies? Kenapa bisa suka? Terus buku apa yang udah kakak baca dan semua orang harus tahu isinya? Gitu Tum katanya. Oke, baik. Abah ini salah satu orang yang apa ya? Yang sangat saya kagumi dengan gaya beliau berkomunikasinya, sangat berdialek sekali gitu ya. Pun juga diiringi dengan pemikiran-pemikirannya. Pertama kali suka Pak Anies itu ketika lagi kontestasi politik pemilihan presiden di 2024. Pada saat itu ada kegiatan debat presiden, debat capres cawapres, yang mana dari segi beliau menjawab juga berdiskusi itu sangat ketika melihat Pak Anies ada rasa kagum tersendiri dan rasa ingin menjadi seperti beliau gitu, seperti itu. Lebih daripada itu ada kekaguman tersendiri gitu ketika memang takdir daripada kontestasi politik di 2024 Pak Anies itu memang belum rezekinya gitu ya untuk menjadi presiden, namun beliau dengan legowonya bisa menerima hal itu, juga tetap eksistensi gitu ya di kancah politiknya, seperti itu. Itu mungkin sedikit mengenai kekaguman kepada Pak Anies, dan sampai sekarang pun masih terus mengikuti keseharian Pak Anies gitu ya, dari mulai mengikuti saluran di WA-nya, juga Instagram-nya, pun juga secara periodik saya selalu menonton YouTube beliau yang di bagian rekomendasi buku gitu. Nyambung ke pertanyaan selanjutnya, yakni buku apa yang sudah dibaca sama saya gitu ya. Saya membaca buku-buku yang direkomendasikan Pak Anies karena memang saya sekagum itu kepada Pak Anies gitu ya. Jadi saya karena ingin seperti beliau, saya mengikuti jejak langkah beliau dengan membaca buku-buku yang direkomendasikan oleh Pak Anies. Tentunya sudah dibaca juga sama Pak Anies gitu. Ada buku-buku yang memang mengarah kepada kepemimpinan itu sendiri. Yang pertama ada Principles of Power, juga yang kedua mengenai How Leader Act gitu ya. Bagaimana caranya kita menjadi seorang pemimpin gitu ya. Itu mungkin dari buku yang sudah dibaca. Di How Leader Act ini banyak sekali pengetahuan-pengetahuan, insight-insight yang saya terima dari buku ini, yang memang ini bisa menjadi petunjuk arah ketika saya melakukan proses di Himatika sebagai ketua umum tadi gitu, sebagai pemimpin dari Himatika itu sendiri. Itu mungkin sedikit dari buku yang sudah dibaca. Dan kita doakan bersama mudah-mudahan Pak Anies terus sehat gitu ya. Amin. Dilancarkan semuanya dan mudah-mudahan saya bisa mengikuti jejak langkah beliau. Ya. Seperti itu. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Kang Raka Priyo, ya, dari Instagram dari Kang Raka Priyo. Pertanyaannya, bagaimana sih Tum cara mengeimbangi aktivitas di Himatika, pribadi dan juga kuliah? Mungkin lebih ke manajemen ya, time management. Manajemen waktu gitu ya. Berbicara mengenai manajemen waktu, tentunya harus ada partisi prioritas yang dilaksanakan gitu ya. Karena memang berkuliah itu merupakan sebuah kewajiban gitu ya, karena kita sedang menempuh pendidikan sebagai seorang mahasiswa, yang mana itu gitu, hal yang wajib ketika kita sebagai seorang mahasiswa berproses di bidang akademiknya gitu ya, di perkuliahannya. Itu menjadi hal utama. Kemudian di samping itu ada hal yang memang menjadi tanggung jawab saya gitu ya di periode sekarang, di tahun ini, yakni di Himatika, yang mana tadi saya sempat singgung bahwa tanggung jawab ini bukan tanggung jawab semena-mena, bukan tanggung jawab kecil. Ini menjadi tanggung jawab besar
tentunya dengan partisi waktu tadi, prioritas, tentunya harus terjadwal dan terkonsep dengan baik gitu ya. Dan saya mendengar daripada obrolan salah satu pemateri kala itu bahwasanya untuk partisi waktu gitu ya. Ini mungkin bisa jadi tips dan trik buat kawan-kawan pengurus Himatika. Beliau menyampaikan bahwasanya dari hari Senin sampai hari Jumat itu kan waktu efektif berkuliah gitu ya. Dari jam 6 atau jam 7 hingga maghrib, sekitar jam 6 kembali mungkin ya, sekitar 12 jam itu dipakai untuk kegiatan kuliah seperti itu. Lebih daripada itu sampai waktu istirahat itu dilakukan atau dilaksanakan atau diarahkan ke kegiatan organisasi seperti itu. Itu mungkin yang coba saya terapkan di kehidupan saya pada saat ini. Juga untuk di Sabtu Minggunya bisa dipakai untuk istirahat gitu ya, untuk dimaksimalkan istirahat, karena memang istirahat ini sangat perlu gitu ya. Dan saya pun menyampaikan kepada para pengurus, jangan sampai waktu istirahat kalian terganggu gitu ya. Itu mungkin yang jadi hal-hal yang sedang saya lakukan, yang saya terapkan terkait time management tersebut. Oke, itu mungkin ya tips and trik dari Tum Nopal. Selanjutnya nih Tum, kita lanjut ya pertanyaannya dari Instagram Kang @ahmadbada. Beliau bertanya, menurut Akang seberapa penting sih sebuah integritas dalam seorang pemimpin itu? Seberapa penting integritas bagi seorang pemimpin gitu ya? Tentunya sangat penting, karena integritas seorang pemimpin itu diterpa dan diuji gitu ya ketika beliau menjadi seorang pemimpin, yang mana marwah ataupun citra sebagai seorang pemimpin dengan memiliki integritas yang tinggi itu bisa meningkatkan profesional juga marwah pemimpin itu sendiri gitu. Jadi berbicara seberapa penting, sangat penting sekali untuk memiliki integritas yang tinggi, integritas yang kuat bagi seorang pemimpin. Seperti itu mungkin. Oke, baik, kita langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Itu dari Instagram THENDAHYE ya. Beliau bertanya, pernah gak sih menyesal mengambil keputusan menjadi seorang ketum? Waduh. Cukup agak dalam ya. Waduh, ya. Dan ini masih baru gitu ya tuh. Ya. Kalau dijawab menyesal, sangat tidak gitu, karena ini sebuah langkah, sebuah keputusan yang sudah melewati berbagai dinamika pemikiran gitu ya. Tentunya sebelum melakukan sesuatu, sebelum mengambil keputusan, pikirkan matang-matang, pikirkan dalam-dalam apakah langkah ini tepat, dan selalu ajak orang tua untuk berdiskusi gitu ya, untuk menentukan pilihan tersebut atau keputusan tersebut. Itu menjadi sebuah kebiasaan saya mungkin ya, ketika dihadapkan untuk mengambil sebuah keputusan, saya selalu memberi pendapat, atau bukan memberi pendapat ya. Jadi meminta pendapat kepada orang tua saya, baiknya seperti apa, karena memang kita ketahui bersama bahwa ridho Allah, ridho orang tua juga gitu. Jadi dengan kita meminta saran, meminta pendapat dari orang tua, saya yakin, saya pasti bahwa itu menjadi pilihan terbaik gitu. Itu mungkin. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Tum, dari Instagram Kang Hilman F Farid 0_. Beliau bertanya, gimana perasaannya ketika diumumkan menjadi ketum terpilih? Apakah seperti menatap langit yang cerah, Tum? Katanya gitu. Oke. Kang Hilman, sangat bagus pertanyaannya gitu ya. Berbicara mengenai perasaan kala itu, saya jadi teringat kawan seperjuangan saya, Kang Agim Abdul Hakim Nasyar, yang mungkin sedang menonton juga.
Salam hangat kebersamaan dari saya. Terima kasih banyak Kang Agim sudah menemani saya di kontestasi politik Himatika gitu ya sebagai calon ketua umum terbaik. Memang Kang Agim ini saya tahu gitu ya perjuangan beliau untuk mencalonkan menjadi calon ketua umum Himatika seperti itu. Berbicara mengenai perasaan ketika diumumkan menjadi formatur ya, kala itu formatur terpilih, saya kalau bahasa Sundanya ngehulang tarik karena pertama kaget kenapa kenapa saya bisa terpilih, dan juga di satu sisi saya bangga gitu ya, dalam artian keinginan saya untuk berkontribusi jauh untuk membawa Himatika menapaki eskalasi ini akan segera terwujud gitu ya. Seperti itu. Jadi ketika perasaan pertamanya ya memang ulang tarik betul, seperti melihat langit yang cerah, seperti itu gitu ya. Jadi bingung mau seperti apa gitu ya ketika malam itu. Itu mungkin sedikit perasaan yang bisa disampaikan gitu ya. Selebihnya saya tidak bisa berword gitu, tidak bisa berkata-kata pada malam hari itu tepat di Aula Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Lama ketika diumumkan menjadi formator terpilih. Seperti itu. Ngepris. Oke, kita move mungkin ya Kang. Ini karena pertanyaannya chill ya Kang, sangat chill banget nih pertanyaannya dari kamaaf.oode. Beliau bertanya Kang Nopal ini tim buburnya tim bubur diaduk atau disedot katanya Kang. Aduh, ini disedot ini baru saya dengar ya, option buat bubur disedot ini. Saya kaget ketika pertanyaan ini disampaikan. Jujur, saya tidak terlalu begitu menyukai yang namanya kuliner bubur gitu ya, bubur ayam. Entah mengapa gitu ya, saya tidak begitu menyukai bubur ini. Tapi ketika dihadapkan dengan option tadi diaduk atau disedot gitu ya saya tim diaduk, karena ketika diaduk itu tercampur berbagai elemen bubur di sana gitu. Jadi ketika mengambil sesendok bubur itu sudah terdapat elemen-elemen bubur yang tercampur di sana gitu. Jadi ketika masuk mulut pun itu sudah terasa enak, hasil daripada kolaborasi itu sendiri. Itu mungkin. Oke. Ini udah selesai nih Tum pertanyaannya ya, dari teman-teman di Instagram. Ada sedikit pesan cinta mungkin ya ini dari orang Instagram untuk Tum Nopal. Beliau berpesan dari ini Instagram kangrido.lanai. Nah, beliau berpesan sehat-sehat ya Tum. Amin. Sehat-sehat juga buat Kang Ridho Lanai. Dan kebetulan Kang Ridho Lanai ini kawan lama saya gitu ya, kawan lama, dan memang sekarang sudah memilih jalannya sendiri gitu ya untuk masa depannya. Dan semoga Kang Ridho Lanai ini diberikan kesehatan dan diberi kelancaran dalam setiap prosesnya. Oke, Tum, karena tadi udah selesai gitu Q&A dan juga ada pesan-pesan yang disampaikan sama warga IG Himatika gitu ya. Kita udah masuk ke segmen terakhir mungkin ya, segmen penutup ya, closingan ini tuh ya. Sebelum mungkin di closing sama saya, mungkin dari Ketum sendiri ada closing statement terhadap Matpeles, mungkin harapan buat kabinet ini, harapan untuk mahasiswa pendidikan matematika. Boleh Tum? Oke, closing statement harapan saya untuk kawan-kawan pengurus, semoga selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kekuatan, dan mudah-mudahan kita bisa menuntaskan pelayaran ini hingga 1 periode penuh ke depan gitu ya, selama 1 periode ke depan dengan bersama-sama, berjalan beriringan, bergandengan tangan gitu ya. Kenapa harus bergandengan tangan? Karena saya menganalogikan kepada sebuah domba yang ada di hutan gitu ya. Pada saat itu katanya ketika domba itu saling bersama gitu ya, berumbuk, ketika ada serigala pun serigala tidak berani untuk menghampirinya. Dalam artian ketika kita bersama-sama berjalan beriringan, bergandengan tangan, kita bisa melewati berbagai rintangan di depan, juga bisa
mencapai tujuan yang sudah kita cita-citakan bersama, seperti itu. Dan juga jangan sampai kawan-kawan pengurus lupa akan kewajiban sebagai seorang mahasiswanya itu sendiri gitu. Jadi jangan sampai ada ungkapan bahwasanya seorang aktivis itu pendidikannya akan lambat. Itu jangan sampai kita buktikan sesuai dengan himne Himatika gitu ya. Bait terakhir, buktikan pada semua bahwa Himatika paling handal, buktikan pada semua Himatika wujudkan bersama gitu. Jadi perlu yang namanya sebuah pembuktian seperti halnya teorema yang mana akan dianggap keberadaannya ketika dibuktikan, seperti itu kurang lebih. Tuh, harapan untuk mahasiswa pendidikan matematika yang pertama mudah-mudahan bisa menuntaskan pendidikannya sampai akhir dengan tepat waktu gitu ya. Tepat waktu juga bisa bersama-sama sama-sama masuk ke PMTK juga bareng-bareng keluar gitu tanpa ada satupun yang tertinggal atau lebih dulu gitu. Bisa lebih bareng-bareng gitu ya, masuk bareng keluar pun bareng dengan waktu yang tepat, seperti itu. Juga kami meminta kontribusi juga peran penuh dari kawan-kawan mahasiswa semuanya, karena memang Himatika ini bukan milik saya, Himatika ini bukan milik pengurus saja gitu. Himatika ini milik seluruh elemen, seluruh sivitas akademika program studi pendidikan matematika. Mari wujudkan, mari tumbuhkan himpunan kita, himpunan mahasiswa pendidikan matematika, Himatika, Himacinta kita gitu ya, untuk selalu sesuai dengan jargonnya yang selalu dikumandangkan dengan tegas, yakni selalu lebih baik, seperti itu. Juga izin membacakan karena memang saya fans berat Pak Anies Abah. Boleh. Beliau tuh. bertitah bahwasanya pemimpin itu bukan sekedar mereka yang berdiri paling depan, tapi mereka yang memastikan tidak ada satupun yang tertinggal di belakang. Jadi ada kalanya kita berdiri paling depan, ada kalanya pemimpin berdiri paling depan untuk menangkal dari segala struggle atau rintangan-rintangan yang terjadi, tapi ada waktunya, ada momentumnya untuk kita berada di belakang untuk menjaga, juga memberikan momentum, memberikan waktu kepada pengurus yang lain, kepada anggota yang lain untuk bersinar pula gitu. Jadi ketika saya tidak ingin saya bersinar sendirian gitu, tapi saya ingin semua pengurus, semua mahasiswa itu bisa bersinar bersama, beriringan. Seperti itu. Oke, baik Tum. Terima kasih ya atas closing statementnya, dan aku juga mau mengucapkan terima kasih banyak karena Tum sudah bersedia hadir di podcast series terbaru ini ya, dan mungkin di Kabinet Tum ini adalah series pertama gitu ya podcastnya ya. Terima kasih banyak buat Ketum. Dan Mat Pelas, kita sudah sampai di penghujung acara, di penghujung segmen podcast kali ini. Dari saya dan juga Tum Nopal pamit undur diri. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk Mat Pelas dengarkan podcastnya dan juga di subscribe, like, komen di YouTube Himatika ini. Dukung terus Himatika ini dalam berkarya, berprosesnya melalui sosial media Himatika, baik itu di Instagram, YouTube, Twitter maupun sosial media lainnya. Terima kasih banyak, sampai jumpa di seri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.